Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penusukan imam masjid di Pekanbaru. Sumber saya dari YouTube. Jadi waktu itu ada imam yang bernama Ali Hasan Nasution memberikan ceramah di dalam suatu masjid di Pekanbaru. Dia ditusuk seseorang dalam masjid dan tetapi hanya lukanya tidak begitu parah. Jadi Ustadz Ali Hasan Nasution ini sampai menimbulkan sakit lah, tapi tidak parah sekali. Akibat daripada penusukan itu, semua yang sedang ikut mendengar daripada ceramah Ustadz atau Kiai Hasan imam masjid itu, imam masjid Nasution, imam masjidnya tersebut, di mana pesertanya yang mengikuti ceramah itu langsung menangkap daripada orang yang melakukan rencana pembunuhan tersebut. Dan juga perencanaan pembunuhan itu sampai luka, tetapi tidak terlalu luka berat. Itulah sehingga para umatnya itu menangkap daripada orang yang melakukan pembunuhan ini, langsung diserahkan kepada polisi setempat untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ada yang menyatakan bahwa orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah mungkin dia sakit jiwa. Jadi kalau orang sakit jiwa melakukan pembunuhan tidak bisa dihukum. Karena kalau orang sakit jiwa itu tidak menyadari apa yang dilakukannya, tidak sadar dia apa yang dilakukannya. Tetapi untuk menentukan seseorang itu sakit jiwa atau tidak harus berdasarkan surat keterangan dari dokter jiwa, dan rumah sakit jiwa harus memberikan keterangan apakah orang ini sakit jiwa atau tidak. Kalau surat keterangan dokter itu menyatakan dia sakit jiwa, tentu polisi tidak boleh memproses perkara yang tersebut. Karena orang sakit jiwa melakukan pembunuhan tidak bisa dihukum, karena dia tidak menyadari apa yang dilakukannya itu. Jadi demikian. Tetapi kalau surat keterangan dokter jiwa menyatakan dia itu sehat, hanya dibuat-buat, ya hal itu bisa diproses oleh polisi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena tindakan daripada orang tersebut masuklah di situ merupakan perbuatan penganiayaan yang melukai daripada imam yang sedang ceramah tersebut. Lukanya hanya tidak begitu luka parah, hanya sekedar luka, dan ini ancamannya diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Jadi ancamannya sebuah perbuatan tersebut dilakukan kepada orang itu. Mengenai apa latar belakangnya belum diketahui secara pasti. Kenapa dia harus mau membunuh daripada Imam Ali Hasan Nasution tersebut. Apakah ada perselisihan mereka sebelumnya atau tidak? Masih dalam proses pemeriksaan daripada kepolisian. Dan disinilah perlu dilihat daripada aturan hukumnya itu. Tidak boleh kita harus bertindak. Dan juga memang kita harus mendapat pujian kepada orang yang ikut sholat tersebut. Di situ ditusuknya pisau itu kepada Imam Ali Hasan Nasution pada saat dia di mimbar itu memberikan ceramah, langsung umatnya itu mengejar orang si pembunuh itu dan langsung ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Makanya ada dugaannya kok dia sampai hati membunuh Ali Hasan Nasution itu, mungkin dia ada sakit jiwa. Karena kalau orang sakit jiwa dia tidak mengetahui apa yang dilakukannya itu, diperbuatnya itu. Maka kalau orang sakit jiwa, kalau melakukan pembunuhan saja tidak boleh dihukum. Karena dia tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya itu. Tetapi untuk menentukan seseorang sakit jiwa atau tidak, harus diperiksa dokter dari rumah sakit jiwa. Bahwa dia dinyatakan positif sakit jiwa,
barulah orang itu tidak bisa diproses sesuai ketentuan hukum. Hanya saja orang tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Tetapi kalau surat keterangan daripada dokter jiwa menyatakan dia sehat, tidak ada sakit jiwa, maka polisi dapat bertindak untuk memeriksanya untuk diteruskan nanti ke hakim untuk dihukum. Karena nanti dasarnya polisi menyidiknya itu dia melakukan perbuatan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang ancam hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Jadi ini, dan seharusnya polisi harus bertindak tegas. Karena untuk orang yang melakukan pembunuhan ini, kalau memang dia tidak terbukti sakit jiwa, maka nanti dia selain dihukum biasa, tentu nanti dia akan diperberat hukumannya oleh hakim. Karena dia sedang membunuh orang yang sedang melakukan berceramah di masjid. Jadi ini ada alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman, diperberatnya hukuman daripada yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi itulah harapan saya supaya polisi benar-benar meminta surat keterangan dokter apakah dia sehat atau apakah dia sakit jiwa atau tidak, sehingga tentu supaya diproses sesuai ketentuan hukum kalau memang dia tidak sakit jiwa. Sekian dan terima kasih.